kita klik OK. Nah, berikutnya nanti kalau misalkan kita sudah berhasil mensubmit artikel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial terkait tentang bagaimana sih caranya kita kalau misalkan ingin mengumpulkan atau mensubmit artikel kita ke jurnal supaya nanti bisa dipublikasikan di sana. Nah, di sini kita akan dimulai ya dari awal, yaitu mulai dari membuat akun serta sampai nanti kita berhasil untuk mengumpulkan artikel kita ke jurnal, teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk langkah pertama ketika kita itu ingin mengumpulkan artikel ya, atau submit artikel supaya nanti dipublikasikan di jurnal yang ingin teman-teman ingin dijadikan untuk sebagai rumah pengiriman penerbitan artikelnya. Nah, di sini kita memakai yang milik dari Kemdikbud, teman-teman, yaitu Sinta. Nah, di sini kita bisa ketikkan, nah, kata kuncinya seperti ini aja, yaitu Sinta Kemdikbud ya. Kita bisa klik enter. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas ya, yaitu Sinta Science and Technology Index. Kita klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju sinta.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini tentunya teman-teman sudah mengetahui ya terkait tentang apa saja menu-menu yang ada di sini. Ini adalah untuk daftar autor atau pemilik jurnal ya. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman ingin login, nah di sini karena kita itu ingin mensubmit ya, ini kita pilih yang pada bagian source, kemudian kita pilih jurnal. Nah, selanjutnya di sini akan ditampilkan berbagai macam jurnal untuk publikasi artikel dari teman-teman. Yang di sini mulai dari S1 itulah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan sampai Sinta 6, teman-teman. Kemudian untuk yang terbaik adalah Sinta 1. Kemudian yang di sini yang kualitas yang mungkin menurun ya, Sinta 2 dan seterusnya sampai Sinta 6, ini adalah menunjukkan pada kualitas dari jurnalnya. Nah, di sini misalkan saja ini kita contohkan untuk submit ke Sinta 4. Nah, di sini kita bisa klik di sini S4. Selanjutnya di sini setelah kita pilih kita mau masuk ke Sinta berapa, maka di sini akan ditampilkan berbagai macam jurnal, teman-teman, untuk mempublikasikan karya ilmiah dari teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tentunya ini adalah sesuai dengan kategori ya yang di submit ke sini atau dipublikasikan. Misalkan tentang jurnal matematika, sains dan teknologi, tentunya yang disubmit di sini dan dipublikasikan adalah terkait tentang namanya. Nah, misalkan saja di sini saya itu ingin mensubmit artikel tentang IPA, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih IPA misalkan ya. Kemudian kita cari dan kita itu pilih. Nah, di sini adalah macam-macam jurnal yang mempublikasikan IPA. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih ya di sini. Nah, misalkan saja ini kita ingin submit ke sini aja lah ya. Lentera Sains Jurnal Pendidikan IPA. Kita klik. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke bagian jurnal ini, berikutnya di sini kita klik pada bagian website ya. Nah, sebelumnya di sini teman-teman tentunya bisa melihat ya publikasi-publikasi yang telah diterbitkan ya oleh jurnal ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin publikasi di sini atau di jurnal lain, caranya sama. Ini kita klik pada bagian websitenya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah masuk ke website dari Lentera Sains. Berikutnya hal yang paling penting teman-teman, sebelum teman-teman ini submit, ini teman-teman harus perhatikan ya. Ini adalah terkait tentang fokus and scope-nya jurnal ini apa. Nah, ini yang paling penting, author guidelines, yaitu tata peraturan ketika teman-teman ingin submit di sini. Peraturannya seperti apa? Kemudian untuk batas minimal jurnal, batas minimal artikel yang bisa diterima dan diterbitkan di sini itu seperti apa saja. Untuk citasinya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa cek satu persatu untuk dipelajari dulu. Kemudian di sini ada author fee,
Ini biasanya itu author fee, ini adalah nanti dibayarkan kalau misalkan sudah mau diterbitkan ya. Kalau baru sebatas mengumpulkan submit, ini belum kita pikirkan terkait tentang ini teman-teman. Nah berikutnya, kalau misalkan kita sudah mantap dengan jurnal yang ini, maka teman-teman bisa unduh dulu templatenya ya. Nah ini templatenya diunduh dulu. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, ini adalah template yang nanti teman-teman harus pakai ya. Kalau misalkan teman-teman itu ingin mempublikasikan artikelnya pada jurnal ini adalah harus menggunakan template ini. Nah di sini juga diberikan peraturan-peraturan terkait tentang tata penulisan, tata letak, dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, nah ini kemudian kalau misalkan udah oke, maka teman-teman bisa buat jurnalnya, buat artikelnya sesuai dengan template yang ada pada jurnal ini. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah oke, maka teman-teman untuk mengumpulkan langkah pertama ini kita klik di sini ya. Kalau misalkan sudah punya akun, ini kita bisa langsung login. Karena baru pertama kali dan belum punya akun, teman-teman bisa klik di sini mendaftar atau register. Kita klik di sini ya, register. Kemudian di sini dituliskan nama, yaitu given name, nama pemberian, kemudian nama keluarga, kemudian afiliasi, country-nya mana. Kemudian untuk login teman-teman tetapkan emailnya, kemudian username, password, dan ulangi password. Kemudian di sini di checklist, setelah itu klik register. Nah ini teman-teman. Nah di sini kita sudah masukkan semua data. Berikutnya di sini kita checklist, yes agree. Kemudian setelah itu kita klik register. Berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil registrasi, maka akan ada tampilan seperti ini. Registration completed. Terima kasih telah mendaftar. What would you like to do next? Nah di sini untuk view submission adalah untuk melihat pengumpulan kita, submit kita sebelumnya. Untuk make new submission ini adalah untuk kita itu mengumpulkan artikel yang baru. Edit profile ini kalau misalkan kita ingin mengedit profil kita, dan continue browsing ini untuk melanjutkan penelusuran. Berikutnya kalau kita ingin mengumpulkan ya, maka di sini kita klik di sini make a new submission. Yang di sini ada 4 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah untuk memulai, kemudian untuk upload submission, kemudian untuk enter metadata, confirmation, dan juga next step. Nah di sini ini syaratnya ini kita harus checklist dulu ya semuanya, dan pastikan teman-teman sudah memahami dan menerapkannya ya. Kemudian di sini adalah comment for the editor. Nah di sini dapat kita sajikan yaitu sapaan ya, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman punya komen apa terhadap editornya nanti. Selanjutnya di sini kita bisa checklist ya lebar persetujuannya. Berikutnya di sini juga kita nyatakan setuju. Berikutnya kita save and continue. Langkah kedua di sini kita upload submission file. Nah, berikutnya di sini kita bisa klik di sini ya. Dan di sini kita bisa pilih. Selanjutnya di sini kita upload. Kemudian kita klik pada artikel, nama artikel yang akan kita upload. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik continue. Berikutnya di sini kita akan diminta untuk review detail. Nah di sini apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah oke, kita klik continue. Nah selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan file lagi, di sini boleh ditambahkan di sini ya. Kalau sudah cukup, kita bisa klik complete. Nah berikutnya di sini kita bisa klik save and continue. Maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan metadata. Nah di sini kita isikan sesuai dengan permintaan yang ada. Nah ini teman-teman, kita isikan. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, kita bisa klik save and continue. Berikutnya di sini kita bisa confirmation, finish submission. Are you sure you wish to submit this article? Kita klik OK. Nah berikutnya nanti kalau misalkan kita sudah berhasil mensubmit artikel kita, maka akan ada tampilan yang seperti ini teman-teman, yaitu di sini last activity recorded. Ini adalah tertanggal sekian, kemudian adalah untuk nama artikel kita.
Nah ini ya teman-teman. Kemudian di sini statusnya ini sudah submission ya. Ini adalah masuk pada bagian my queue, yaitu masih masuk dalam antrian. Nah setelah ini teman-teman bisa pantau terus akunnya, dan juga untuk kontak yang tadi sudah diberikan nanti akan dihubungi teman-teman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.